Saudara-saudari. Selamat malam semuanya. Malam ini kita belajar bersama. Kesaksian Matius. Jadi kemarin malam kita mulai belajar tentang Tuhan Yesus Kristus datang ke Sungai Yordan. Saat itu Yohanes Pembaptis sedang membaptis orang di Sungai Yordan. Waktu itu Tuhan juga ingin dibaptis oleh Yohanes. Tetapi Yohanes ingin mencegahnya. Tuhan berkata kita sepatutnya melakukan hal yang benar demikian. Maka Yohanes tidak mencegahnya lagi. Tuhan pun dibaptis. Saat dibaptis. Ketika sedang dibaptis. Terdengarlah suara berkata demikian. Engkaulah anakku, yang kukasihi. Kepadamulah aku berkenan. Demikianlah. Roh Bapa Tuhan Kristus masuk ke dalam Tuhan Kristus. Sejak saat itu roh Bapa ada di dalam Tuhan Kristus Yesus. Dan Bapa Surgawi juga berkata sendiri. Engkaulah anakku, yang kukasihi. Kepadamulah aku berkenan. Maka sejak saat itu, kita mengerti bahwa Tuhan Yesus Kristus mulai menempuh jalan kehidupan ini. Saat ini setelah Tuhan Yesus menerima Roh Kudus. Dia digerakkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus membawanya ke padang gurun. Untuk menerima godaan iblis. Iblis menggoda Tuhan Yesus Kristus kita. Tuhan Yesus Kristus berpuasa 40 hari 40 malam. Kemudian Tuhan pun lapar. Saat itu ada seseorang datang berkata kepada Tuhan. Yaitu iblis datang berkata kepada Tuhan, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu ini menjadi makanan. Perintahkanlah batu-batu ini menjadi makanan." Saat itu Tuhan Yesus kita menjawab. Ada tertulis di Alkitab. Manusia hidup bukan hanya dari makanan. Melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Dengan demikian iblis tidak bisa menggoda Tuhan. Mari kita lihat. Mengapa setelah Tuhan Yesus Kristus dibaptis? Dia dicobai oleh iblis. Digoda oleh iblis. Yaitu membiarkan iblis menggodanya dan mencobanya. Untuk melihat apakah dia akan memberontak terhadap Allah seperti Adam. Kita mendapati saat digoda Tuhan Yesus Kristus. Tidak memberontak terhadap Allah seperti Adam. Meskipun dia berpuasa tidak makan dan minum selama 40 hari 40 malam. Namun pada mulanya, saat itu, Malah menjawab. Manusia hidup bukan hanya dari makanan. Melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Telinga Tuhan Yesus Kristus hanya mendengar suara Allah. Dia tidak akan mendengarkan suara iblis. Maka di antara seluruh umat manusia, tidak ada yang mengalahkan iblis. Hanya satu yang mengalahkan iblis, yaitu Tuhan Yesus yang mengalahkan iblis. Dan semua orang yang percaya kepada Tuhan juga mengalahkan iblis. Kita katakan yang mengalahkan iblis setan adalah mereka yang lahir dari Roh Kudus. Karena mengalahkan iblis itu disebabkan oleh apa? Karena roh di dalamnya berbeda dengan roh manusia. Jika roh semua manusia bisa mengalahkan iblis, maka tidak diperlukan penebusan. Roh manusia sejak dalam kandungan sudah dikuasai iblis. Oleh karena itu semua orang menjadi budak iblis. Tetapi Tuhan Yesus Kristus kita, dia justru mengalahkan iblis. Karena rohnya bukan berasal dari bumi, melainkan berasal dari surga. Dia adalah anak Allah, adalah milik Allah. Dia berasal dari surga. Berbeda dengan manusia. Manusia berasal dari bumi. Orang yang berasal dari bumi adalah orang berdosa. Semua keturunan Adam pasti dikuasai iblis. Digoda oleh iblis. Karena keturunan Adam, setelah Adam berdosa, iblis menjadi ilah bagi seluruh umat manusia. Tetapi Tuhan Yesus Kristus kita berbeda. Tuhan Yesus kita bukanlah keturunan Adam. Menurut tubuh jasmaninya, dia adalah keturunan Adam. Tetapi menurut rohnya, karena dia lahir dari Roh Kudus. Datang dari surga. Dia ada sebelum Adam. Karena itu iblis tidak bisa menggodanya. Maka kita lihat dari dia dicobai iblis 40 hari 40 malam. Namun, Tuhan mengalahkan iblis dalam hal ini. Kita juga dapat mengetahui bahwa Yesus adalah anak Allah. Anak manusia tidak ada yang menang atas iblis. Hanya dia yang datang dari surga. Yang turun dari surga menjadi manusia. Yang dapat mengalahkan iblis. Inilah yang kita lihat dari Tuhan Kristus digoda. Dicobai selama 40 hari 40 malam. Dari hal ini kita melihat Yesus benar-benar adalah Tuhan. Adalah anak Allah. Dia pasti bisa menyelamatkan kita. Membuat kita juga menjadi milik surga. Orang milik Allah, milik Kristus. Supaya kita juga seperti dia mengalahkan iblis. Amin.